Untuk membuat soal online menggunakan Google Form, maka bisa kita ikuti dengan langkah berikut. Pertama, ketikkan drive.google.com di alamat browser. Langkah yang berikutnya adalah new Google Form. Dari sini akan kelihatan seperti ini. Kita masukkan judul dari ujian yang akan kita buat. Seperti ini, deskripsi bisa dikosongkan. Kita buat item pertama untuk isian nama. Aktifkan required agar nama harus diisi. Tambahkan lagi teks yang kedua untuk kelas. Ini perlu kita perbaiki settingannya agar beberapa pilihan dapat ditampilkan. Ini semuanya diaktifkan. Kemudian save. Kelas akan kita buat dalam bentuk drop down, di mana dipilih nanti menunya dalam bentuk scroll. Ya, di sini kita pilih. Kita coba sebagai contoh 3 kelas. Aktifkan juga required agar pilihan ini harus dipilih. Yang ketiga, kita tambahkan token. Token nanti digunakan ketika akan masuk ujian. Token dapat diberikan oleh guru yang bersangkutan. Ini untuk menjaga sesi ujian. Sesi ujian maksudnya adalah ketika tidak hari ujian, maka token bisa kita ganti agar siswa tidak dapat mengisi lembaran ujian lagi. Yang berikutnya untuk membuat bagian soalnya, klik new session, yaitu pada icon yang paling bawah. Yang berikutnya adalah membuatkan saja soalnya, judul bagian soalnya, misalnya pilihan berganda. Description, buat saja keterangan, boleh dikosongkan. Di sini kita tuliskan pilihlah jawaban yang paling benar.
Berikutnya kita buat option lagi, kita copy paste saja dari master soal yang sudah ada dari dokumen. Jika kita sudah mempunyai master dokumen, cukup copy paste saja semua soal ke dalam Google Form. Namun jika tidak ada, langsung diketik saja pada Google Form setiap soal dan option yang menjadi pilihan jawaban soal. Contoh untuk ini, kita copy paste soalnya, kemudian optionnya satu persatu sampai dengan 5 option. Oke, sampai option yang terakhir, kemudian pilihan yang di bawah kita hapus dengan klik tanda silang. Kita klik answer. Kita berikan skor untuk soal ini dan kita pilih jawaban yang benar. Ini diperlukan jika nanti kita ingin menampilkan jawaban atau skor untuk siswa yang mengerjakan soal yang kita buat. Berikutnya untuk membuat soal yang kedua, dengan cara yang sama, copy paste saja, copy paste yang soal yang berikutnya ke kolom question. Namun untuk contoh yang kedua ini kita akan mengcopy seluruh option A sampai E sekaligus. Caranya adalah menghapus optionnya yang dari Word. Biasanya kalau kita menggunakan bullet and numbering di Word, itu cukup cepat menghapusnya. Namun jika satu persatu, harus kita hapus satu persatu. Kita copy sekaligus 5, kita paste, kita lihat hasilnya. Langsung semuanya ada. Klik kembali tombol answer biru dan berikan skornya. Sebagai contoh, di sini kita berikan skor dan kunci jawaban seperti nomor 1 yang tadi. Yang berikutnya untuk contoh yang ketiga, kita akan membuat soal yang disertai gambar. Kita copy lagi soal. Namun untuk membuat gambar ada tombol gambar yang di sebelah kanan. Namun sering sekali gambar yang kita akan masukkan belum tersedia di komputer. Sebaiknya kita simpan dulu di komputer. Untuk menyimpan sebuah gambar dari Word, kita bisa menggunakan tools snipping tools dari program aksesoris snipping tools. Tampilannya seperti ini. Di sini area akan menjadi buram, kita seleksi saja gambar yang akan kita simpan seperti ini. Kita klik tombol save gambar disket, kita simpan buat nama gambar yang akan kita gunakan. Kemudian save, jangan lupa ingat folder di mana kita menyimpan gambar tersebut. Oke, kita kembali ke soal Google Form tadi, tinggal kita memilih gambarnya. Ingat tadi foldernya dan pilih gambar yang sudah disimpan di komputer. Sebagai contoh, seperti ini. Oke, gambarnya sudah masuk. Ya, berikutnya tinggal membuat optionnya saja. Dengan cara seperti nomor 2 tadi, otomatis ke 5 optionnya.
copy sekaligus 5, kemudian kita pilih paste di bagian soalnya. Jangan lupa klik lagi answer key di bawah, pilihlah jawabannya dan berikan skornya. Saya kira bentuk pembuatan soal pilihan ganda disertai gambar dan cara mengetikkan pilih optionnya sekaligus sudah dapat kita pahami. Tinggal untuk melanjutkan soal-soal yang berikut dengan cara yang sama. Jangan lupa aktifkan lagi di bagian bawah tombol required agar murid harus menjawab. Jika soal sudah selesai, klik preview di atas. Dalam perhatiin jauh ini akan kita lihat hasil dari soal. Kita bisa juga menguji coba menjawab soal tersebut dan melihat hasil yang akan ditampilkan. Isikan token yang tadi sudah dibuat di awal. Sini kita lihat di bagian soalnya. Kita pilih saja beberapa option yang kita buat dalam 3 soal itu. Klik submit. Kelihatan skornya dari yang sudah dijawab semuanya. Ya, kelihatan 60 skornya, di mana setiap yang berikutnya kita sebelum mengupload kita klik settingan ini. Yang satu ini hanya digunakan untuk agar seorang murid hanya bisa menjawab mengikuti satu kali ujian. Di sini kita aktifkan 2 poin yang paling atas. Kemudian yang ketiga kita aktifkan yang pertama, make new quiz. Kolom yang kedua pilihan yang pertama, kemudian yang paling bawah ketiga-tiganya adalah untuk menampilkan nilai skor, dan itulah semuanya settingan untuk soal ini. Selanjutnya kita akan mengaktifkan soal ini, mengupload dan mengirim. Kita klik send agar kita bisa melihat link dari soal ini. Kita lihat ini linknya, tapi ada tombol untuk membuat link ini menjadi pendek. Kita klik copy, dan link ini yang akan kita share kepada murid-muridnya. Yang terakhir, ini sudah bisa kita close. Semua dokumen ini telah tersimpan di drive Google kita. Selanjutnya link tadi kita uji coba apakah memang sudah berfungsi. Kita klik di address. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah beres, dan sekian dulu. Jangan lupa komen jika ada yang kurang jelas, like dan subscribe. Jangan lupa share